Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, calon peserta tes P3K 2021 dimanapun Anda berada. Saat ini, Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran edisi seri belajar P3K Keguruan, yaitu materi pedagogi dasar komunikasi. Peta konsep pada video pembelajaran kali ini akan difokuskan pada poin kelima, yaitu dasar komunikasi. Ada 6 topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah konsep dasar komunikasi, unsur-unsur komunikasi, proses komunikasi, faktor penunjang dan penghambat komunikasi dalam pembelajaran, kemudian strategi komunikasi efektif, dan berkomunikasi secara efektif. Baik, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu konsep dasar komunikasi. Komunikasi pada konteks yang akan kita bicarakan ke depan, yaitu konteks pada pernyataan antar manusia. Kita mulai dari beberapa definisi yang dirangkum oleh Mulyana tahun 2001 dan Effendi tahun 89 dari beberapa ahli. Yang pertama dari Bernard Berelson and Gary S. Steiner, yaitu transmisi informasi dengan menggunakan simbol. Kemudian Karl I. Hovland juga menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan dan mengubah perilaku orang lain. Berikutnya dari Everett M. Rogers, yaitu proses dari suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku. Dan yang terakhir dari Harold Laswell, bahwa cara yang baik untuk menjawab komunikasi yaitu dengan menjawab siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana. Nah, ini adalah 4 pakar yang menyatakan definisi dari komunikasi, sehingga dapat menjadikan satu bekal bagi kita bahwa komunikasi merupakan satu transmisi informasi, ya, dengan menggunakan simbol tentunya, dan juga berhubungan dengan antar manusia. Berikutnya kita mulai ke topik yang kedua, yaitu unsur-unsur komunikasi menurut Gintings. Yang pertama adalah unsur pengirim atau komunikator. Dalam hal ini guru mengajar itu sebagai komunikator, sedangkan siswa sebagai pendengar atau penyimak sebagai komunikan. Tapi pada satu kondisi juga, pada saat siswa bertanya, ia juga bisa sebagai komunikator, dan guru yang mendengarkan disebut komunikan. Unsur komunikasi yang kedua yaitu penyandian atau encoding. Ya, dalam hal ini yang dimaksud merupakan guru mengemas materi pembelajaran ke siswa dalam bentuk tulisan, ucapan, gerakan, dan lain-lain. Artinya pengemasan materi. Berikutnya pesan atau message, yaitu pesan merupakan suatu makna dari simbol. Ya, simbol di sini merupakan mata pelajaran. Jadi pesan atau message artinya mata pelajaran yang mempunyai makna, suatu makna. Diteruskan menggunakan saluran dan media. Artinya tempat pesan dan bentuk simbol itu dilewatkan oleh komunikator ke komunikan. Ya, jadi ada proses transmisi dari komunikator menuju komunikan. Nah, ini menggunakan saluran dan media. Berikutnya penyandian ulang atau decoding. Artinya materi pembelajaran yang telah diterima komunikan atau siswa dalam hal ini itu dapat diinterpretasikan, ya, penyandian ulang berarti ditafsirkan sendiri untuk dimaknai sendiri sehingga ia mempunyai pemaknaan sendiri. Berikutnya ada penerima atau komunikan. Ini sama dengan unsur pengirim atau komunikator tadi. Yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Jadi dalam tahap ini atau unsur ini, informasi dari komunikan, dari siswa ya, kembali ke komunikator atau kembali ke guru sebagai feedback atau respon tingkat pemahaman dan menjadi komunikasi dua arah. Yang telah diterima oleh siswa, dalam hal ini komunikan, ini dikembalikan ke guru atau komunikator. Nah, ini adalah proses umpan balik. Pesan atau message yang diterima ya melalui saluran, kemudian disandi ulang menggunakan decoding, itu diterima kembali oleh komunikator sebagai langkah umpan balik. Nah, ini sifatnya menjadi komunikasi dua arah. Topik berikutnya yaitu proses komunikasi. Ada beberapa model yang dapat ditawarkan dalam proses komunikasi. Menurut Gintings, proses komunikasi dari model Laswell. Model ini populer dengan pernyataan "Who say what on what channel to whom with
word effect. Unsur komunikasi Wu itu komunikator atau guru. Size word berarti pesan atau materi. Kemudian on word channel ini adalah penggunaan media. To whom komunikan atau siswa, dan with word effect berhubungan dengan hasil belajar. Nah, proses komunikasi Lacework ini bersifat komunikasi yang satu arah, artinya tidak melibatkan timbal balik. Jadi gaya komunikasi ini dalam pembelajaran pada dasarnya memang kurang dapat diterima karena akan menyebabkan siswa pasif nanti dan kurang membangkitkan daya kritis siswa. Jadi bisa dibayangkan akibat dari model ini adalah hasil belajar dan pembelajarannya kurang maksimal. Kemudian model Lacework ini juga tidak mempertimbangkan gangguan komunikasi. Padahal dalam kenyataannya memang banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi, termasuk dalam proses pembelajaran. Berikutnya ada proses komunikasi yang ditawarkan dari model Scrum. Nah, dapat diamati bersama, ya, model Scrum ini menawarkan penyandian atau encoding. Lingkaran yang pertama yaitu berisi bidang pengalaman, yaitu pengirim pesan dan penyandian, kemudian medianya sinyal, kemudian diterima sandinya dan berupa tujuan, dan ini merupakan bidang pengalaman. Nah, model Scrum ini memperkenalkan penyandian atau encoding, artinya memang ada proses pengemasan pesan oleh guru, ya, atau komunikator ke dalam susunan simbol-simbol tertentu seperti bahasa, tulisan, gerak tubuh, nonverbal, dan lain-lain. Dan nanti akan diinterpretasikan sendiri oleh komunikan. Model Scrum ini juga memperhitungkan pengaruh pengalaman komunikator dan komunikan. Artinya, dalam konteks pembelajaran, salah satu aspek komunikasi yang harus dipertimbangkan memang pengemasan pesan yang luas pengalamannya bagi siswa. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan ketersampaian pelajaran. Namun, kesalahan dalam menyesuaikan pesan ini nanti akan berakibat terjadinya salah pengertian pula bagi siswa, begitu. Berikutnya, topik yang keempat yaitu faktor penunjang dan penghambat komunikasi efektif dalam pembelajaran. Menurut Effendi tahun 89 dan Mulyana 2001, faktor penghambat dan penunjang itu bisa dibagi menjadi dua ini, ya. Jika faktor penunjangnya yaitu berasal dari komunikator. Dalam hal ini adalah guru. Guru harus mempunyai etos. Etos ini dibangun oleh unsur kepercayaan atau credibility, atraksi atau attractiveness, dan clue-nya adalah guru harus mempunyai daya tarik karena dapat menjadi modal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian dari komunikan, artinya harus memahami dengan karakteristik peserta didik atau siswa. Nah, ini hal yang harus dilakukan adalah memperhatikan KD yang ingin dicapai. Bahasa mudah dimengerti, menumbuhkan kepercayaan siswa melalui sikap dan nilai, kemudian juga memilah jenis kelompok sasaran. Ada pula dari pesan. Nah, faktor penunjang pesan ini fokusnya pada isinya dan bahasanya. Nah, ini sebenarnya tertuang dalam penyusunan RPP menurut Rahmat, ya, tahun 89, bahwa dalam menyusun RPP juga harus mempertimbangkan aspek perhatian, kebutuhan, pemuasan, yaitu setuju dengan gagasan guru, kemudian visualisasi dan tindakan. Kita beralih ke faktor penghambat. Faktor penghambat komunikasi efektif dalam pembelajaran bisa berawal dari fisik atau latarnya, suasana, tempatnya seperti apa. Kemudian mekanik atau media yang digunakan, kemudian adanya semantik atau makna yang sulit dimengerti oleh peserta didik, dan tentu budaya dari karakteristik peserta didik yang bermacam-macam. Kemudian kepentingan ini juga menjadi faktor penghambat. Jika siswa dan guru ini mempunyai kepentingan yang berbeda, atau bahkan salah satu saja, ini yang menjadi faktor penghambat. Begitu juga dengan motivasi dan mempunyai prasangka yang berbeda, atau yang prasangkanya negatif. Nah, ini menjadi faktor penghambat komunikasi. Kemudian Yusuf juga menambahkan faktor penghambat komunikasi juga bisa berasal dari hambatan sumbernya, kemudian salurannya, dan hambatan komunikan atau siswa, ya, dalam hal ini sebagai sasarannya. Kemudian topik kelima, kita juga akan membahas mengenai strategi komunikasi efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Nah, strategi komunikasi efektif ini dibangun melalui etos guru terlebih dahulu. Membangun etos guru itu berarti harus memperhatikan kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, dan kesederhanaan.
Kemudian, strategi komunikasi yang efektif juga bisa berasal dari materi atau isi pesan yang sesuai. Artinya ya sesuai dengan latar belakang peserta didik, menarik minat guru, menarik minat siswa, dan sesuai dengan pengetahuan siswa. Berikutnya, strategi komunikasi harus memperhatikan bahasa secara jelas, tepat, dan menarik. Ada banyak kriteria dari strategi bahasa ini. Yang pertama harus sederhana dan santun, kemudian menggunakan istilah yang spesifik, istilahnya juga tidak bias, hemat kata, pengulangan atau pernyataan dengan bahasa yang berbeda. Jadi kalau ada pengulangan pernyataan, pengulangan pertama itu dengan bahasa A, pengulangan kedua ini sebisa mungkin memilih dengan bahasa yang berbeda lagi, sehingga lebih bervariatif. Kemudian juga harus menggunakan bahasa sehari-hari sesuai dengan konteks, sopan, memilih kata yang menyentuh komunikan, ini juga menjadi strategi komunikasi. Kosakata dan tata bahasa sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian juga penekanan kata kunci harus ada, tempo harus diperhatikan, dan perencanaan dan pemikiran logis. Ini sebagai dasar untuk berbicara. Berikutnya adalah membangun iklim komunikasi. Membangun iklim komunikasi yang positif itu dimulai dari sikap positif dulu dari peserta didik. Kemudian luwes dan terbuka saat pembelajaran, tampil bergairah saat pembelajaran, mengelola interaksi dengan siswa saat pembelajaran, menghargai pendapat atau respect, kemudian saling paham dan mengerti, empati. Pesan itu dapat didengar dan dimengerti atau audible, terbuka dan transparansi atau clarity, dan pula rendah hati atau humble. Nah, itu merupakan 4 strategi komunikasi yang efektif, ya. Maka dari itu guru di dalam kelas itu juga harus menerapkan strategi komunikasi bagi peserta didiknya. Yang pertama harus memberikan perhatian peserta didik saat berbicara, melakukan parafrasa jika ada setiap siswa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi guru nanti akan menyampaikan atau memparafrasakan juga, mensintesiskan tema atau meringkas tema, memberikan feedback verbal berupa selamat, ya, kemudian maupun nonverbal berupa tepuk tangan, acungan jempol, dan lain-lain. Tidak memotong pembicaraan, saling mendengar, beri respon positif dan tidak cepat menyalahkan jika ada usul yang tidak sesuai. Topik yang terakhir yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Jika tadi kita membicarakan strategi, maka di topik terakhir ini merealisasikan dengan cara berkomunikasi secara efektif. Artinya pesan yang disampaikan komunikator atau guru ini sama maknanya dengan yang diterima oleh siswa. Nah, itu masuk dalam kategori efektif. Tanda komunikasi yang efektif ya adanya pemahaman, saling paham, kemudian muncul rasa kesenangan, kemudian juga dapat mempengaruhi sikap, kemudian juga menjalin hubungan sosial yang baik, dan pula berakhir pada tindakan nyata. Nah, ini menurut Stewart, Eltap, dan Sylvia Moss dalam Mulyana tahun 2001. Nah, di sini ada ilustrasi berkomunikasi secara efektif antara guru dan siswa. Ya, jika kita baca dan pahami bersama-sama, maka guru menyampaikan salam, guru juga menyampaikan doanya atau mengawali dengan doa, kemudian juga guru menyiapkan kondisi psikologis siswanya, kemudian juga menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Nah, ini adalah salah satu clue berkomunikasi secara efektif. Berikutnya ada komunikasi yang empatik. Artinya, komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator, guru ya, dengan siswa. Jika guru berhasil mengembangkan komunikasi empatik, tentu yang diharapkan adalah peserta didik dapat memahami tujuan penyampaiannya ya, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Hal yang perlu diperhatikan guru adalah yang pertama menghargai pertanyaan-pertanyaannya, sabar dan tidak memotong pembicaraan, tenang dalam menghadapi segala kondisi pembelajaran, bersikap bebas prasangka, positive thinking ya, kemudian bersikap penuh pengertian. Nah, ini ada contoh pertama, ya, ini berkomunikasi dengan siswa dengan tidak berempatik, karena menyudutkan, menyalahkan, membuat tidak nyaman, kemudian juga sifatnya mengancam, dan hal ini bisa membuat peserta didik tidak hormat dan bahkan dapat menyimpan dendam. Dapat kita bandingkan pula di contoh kedua, ya, pada komunikasi ini guru dan siswa ini saling berempatik. Guru dapat memosisikan diri pada persepsi perasaan siswa yang terlambat itu seperti apa, kemudian siswa juga menyadari kekeliruannya
dan pula siswa ini dapat menemukan solusinya sendiri tanpa ditekan. Nah, ini adalah cara berkomunikasi yang empatik. Berikutnya, cara berkomunikasi secara santun. Dalam hal ini, komunikasi yang dilaksanakan dengan halus, baik dan sopan, baik budi bahasa maupun tingkah lakunya. Maka tata cara berbahasa santun itu dapat memahami pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu? Nah, ini akan memunculkan sikap santun nanti. Kemudian, ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu juga. Kemudian, kapan dan di mana giliran berbicara dan pembicaraan ini diterapkan. Kemudian, bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara. Bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara. Ini perlu diperhatikan ya, sikap nonverbalnya. Dan kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan. Kapan ada jedanya, kapan harus mendengarkan, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah materi dasar komunikasi yang masuk dalam seri belajar P3K materi pedagogi. Berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.